Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Culik-culik. Ada yang lagi galau nih, lagi nggak dapat job ya? Oh, mungkin lamaran kerjanya ditolak kali. Oh, aku tahu. Jangan-jangan dimarahin istri karena jual beras buat beli chip. Kalian ini kurang kerjaan apa? Gangguin orang aja, pakai tebak-tebakan nasib segala. Maaf bang, kan kita cuma bercanda. Iya bang, bercanda. Nggak semua bisa dibuat candaan, ngerti? Iya bang. Kalau boleh tahu, kenapa abang merenung di sini? Aku pengen kurban. Kurban ya bang? Kenapa kamu ikutan nangis? Terharu ya? Bukan bang, tapi dadaku seperti tertusuk sesuatu. Oh, maaf. Lupa naruh paku di saku. Kenapa kamu ikutan nangis juga? Pakunya tertusuk di kepalaku. Waduh, maaf ya. Lagian kena sih, abang pakai acara galau segala. Kemarin kan aku lihat video kurban. Itu katanya pahalanya besar banget. Aku jadi kepengen. Kalau pengen ya tinggal kurban aja. Gitu aja kok repot. Itu kan kalau mampu. Laku buat makan aja susah. Udah, tenang aja. Ada kok amalan lain yang cocok untuk orang yang tidak mampu. Serius? Apaan tuh? Kamu bisa baca takbir 100 kali, baca tahmid 100 kali, dan baca tasbih 100 kali. Cuma gitu doang? Apa hebatnya? Zikir-zikir itu lebih baik dibandingkan menyiapkan 100 kuda untuk berjihad. Lebih baik dari menyembelih 100 ekor unta yang dagingnya dibagikan fakir miskin. Juga lebih baik jika dibandingkan memerdekakan 100 budak. Masya Allah, baik banget Allah ya. Cuma baca gituan aja dikasih pahala berlimpah. Ya dong. Ya udah, tunggu apa lagi? Segera pulang dan amalkan. Nah, gitu dong, cakep. Almond, chocolate mint, mari biskuit, coklat cashew, tiramisu, coklat blueberry, hazelnut, salted caramel, peanut butter, strawberry, bebas laktosa matcha. Aduh, lagunya nggak muat. Susu Cimory rasanya banyak banget. Akhirnya azan zuhur berkumandang juga. Waktunya isoma nih. Tapi di mana seperangkat alat makeupku? Jangan-jangan ketinggalan. Tidak. Untung nggak ya? Nanti luntur dong makeupku. Tapi kalau nggak untung jadi nggak sah sholatku. Ya udah deh, wudhu tipis-tipis aja. Itu wudhu apa ngecek jerawat? Cuma disentuh-sentuh doang? Ya gimana dong? Nanti kalau aku basuh muka beneran, bisa hilang semua makeupku. Yaelah, emang sebegitu berharganya ya makeup di wajahmu itu? Ya dong, kan aku cewek. Jadi harus tetap kelihatan cantik saat bekerja. Tapi kalau cantik doang nggak berwudu, percuma. Kamu bakal ditinggal dan tidak dikenali. Maksudnya? Benar, kelak di hari kiamat, Rasulullah akan mengajak semua umat yang beliau kenali untuk singgah dan berkumpul di sebuah telaga. Serius? Tapi bagaimana Rasulullah bisa mengenali aku? Kan beliau belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Nah, disitulah salah satu keutamaan wudhu. Perhiasan seorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai oleh wudhunya. Mereka yang gemar berwudhu, wajahnya akan putih bersinar. Begitu juga dengan tangan dan kakinya. Dari situlah Rasulullah dapat dengan mudah mengenali para umatnya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Jadi wudhu tidak hanya menjadi syarat sah sholat saja ya? Benar, itu sebabnya usahakan selalu menjaga wudhu dalam kondisi apapun. Karena dengan berwudhu juga, dosa-dosamu akan terhapus bersamaan dengan jatuhnya air bekas wudhumu itu. Sungguh? Apabila seorang muslim atau mukmin berwudhu lalu membasuh mukanya, maka wajahnya di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir. Ketika membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Sah.
ternyata begitu. Jadi apa kamu mau kehilangan semua keutamaan itu hanya demi mempertahankan makeupmu? Tidak dong, aku kan umat Rasulullah, maka aku akan hiasi diriku dengan berwudu. Nah, gitu dong, cakep. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah kebaikan yang banyak. Culik-culik. Disinilah negeri Babil itu berada, tempat di mana ilmu sihir yang diajarkan oleh setan itu menyebar luas dan menjadi perbincangan masyarakat Babil kala itu. Lihatlah baik-baik. Hah? Wah, hebat banget ya. Iya. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Ini adalah mukjizat. Dengan kekuatan ini, aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Lalu bagaimana caranya agar aku punya kemampuan seperti itu? Ya, benar, aku juga mau. Ya, benar. Ya, benar. Di tengah kekaguman dan ketertarikan masyarakat terhadap sihir, kemudian diutuslah oleh Allah malaikat Harut dan Marut, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Aku masih penasaran, bagaimana bisa dia melakukan itu? Apa benar itu adalah mukjizat dari Tuhan? Bukan, itu adalah sihir. Benarkah? Tapi siapa kalian? Kami adalah utusan Tuhan. Jika itu memang bukan mukjizat, berarti semua orang bisa mempelajarinya dong. Benar, semua orang bisa mempelajarinya. Maka ajarkanlah aku, supaya aku tahu apa sebenarnya sihir itu. Baiklah, tapi sebelum kamu mempelajarinya, ketahuilah bahwa sihir ini adalah fitnah, dan janganlah kau gunakan untuk kufur kepada Tuhan. Baiklah, begitulah kedua malaikat itu kemudian mengajarkan tentang ilmu sihir kepada masing-masing penduduk kala itu, dengan tujuan agar mereka mengetahui hakikat sihir dan bahayanya baik di dunia maupun di akhirat. Udah, gitu aja. Emang maunya ceritanya gimana? Bukannya kedua malaikat itu kemudian tergoda dengan wanita, lalu terjerumus dalam kemaksiatan dan lantas dihukum oleh Allah? Itu tidaklah benar. Para malaikat itu maksum, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Jadi cerita yang beredar tentang malaikat yang tergila-gila dengan wanita dan melakukan dosa itu sebenarnya berasal dari Israelia. Benar, poin penting dari kisah ini sebenarnya adalah untuk mengajarkan manusia akan bahaya sihir, bukan malah fokus dan mengada-ngada pada kisah malaikatnya. Barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahui. Culik-culik. Aduh, capek banget seharian kerja. Capek ya bro? Ya udah tiduran aja. Tiduran enak nih kayaknya. Tapi sholat asar dulu ah, keburu maghrib. Nanti aja, maghrib masih lama kok. Mending rebahan aja dulu. Tapi kayaknya enak kalau rebahan. Ya udah deh, sholat nanti aja. Nah, gitu dong, cakep. Wah, itu kan slogan kita. Berani sekali dia memakainya. Slogan apaan? Bagaimana kita memuji kebaikan orang? Nah, gitu dong, cakep. Oh iya, aku baru nyadar. Yuk kita samperin. Ada apaan? Jangan ganggu klienku istirahat. Dasar setan, suka banget bikin orang lalai beribadah. Ya kan itu memang tugasku. Bener juga sih. Oh ya, pasti banyak netizen plus 62 yang belum tahu siapa kamu sebenarnya. Kita buat video perkenalan yuk di channel kita. Males ah. Kalau nggak mau, kamu bakal aku somasi nih, karena udah make slogan kita tanpa izin. Yaelah, segitunya. Ya deh. Tapi apa keuntungannya buatku? Ini kesempatanmu jadi influencer, karena kamu bakal ditonton puluhan ribu orang nanti. Alah, cuma puluhan ribu orang aja, kirain bakal jutaan. Ya lumayan lah,
buat batu loncatan? Gimana? Boleh juga sih. Oke, jadi aku adalah jin Qorin. Atas izin Allah, aku ditugaskan untuk menemani kalian sejak lahir hingga kalian meninggal. Tujuanku adalah untuk menyesatkan kalian dengan cara membuat bisikan, menciptakan keraguan, dan mengalihkan keinginan kalian dari kebaikan. Jadi bisa disebut, aku ini adalah ujian bagi kalian. Jika kalian sayang padaku, maka tinggalkanlah iman kalian. Jika kalian benci padaku, maka kuatkanlah iman kalian. Karena aku tidak akan berdaya terhadap orang-orang yang beriman. Tahu kenapa? Karena hanya Allah lah yang tidak mampu aku lawan. Dan orang-orang yang beriman di sisi Allah selalu mendapat perlindungan. Jadi tentukan pilihan kalian mulai dari sekarang. Wah, keren. Bisa aja kalian. Loh, mana orang yang aku tidurkan tadi? Dia udah langsung buru-buru sholat karena mendengar perkenalanmu tadi. Kan kamu yang nyuruh nentukan pilihan. Jadi dia milih membencimu. Makanya dia bergegas sholat agar termasuk dalam golongan orang yang beriman. Loh alah, kenapa juga ya tadi aku bocorkan rahasianya? Pasti bakal banyak yang memperbaiki iman habis ini. Amin. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya Qorin, pendamping dari golongan jin. Apabila syaitan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Culik-culik. Aku masih penasaran. Padahal kan kemarin dia sudah tertidur setelah rebahan. Apa yang terjadi sebenarnya? Gimana? Udah kelar belum ngeditnya? Udah nih, tinggal kasih subtitle aja. Batuk Pak Jin. Kalau batuk sana ke apotek cari obat, jangan ke sini. Oh bukan. Aku cuma pengen tahu aja kejadian selama aku perkenalan kemarin. Kalian punya kan rekaman mentahannya? Iya ada. Nih lihatlah. Bangunlah. Ayo kawanku, bangunlah. Ternyata aku ketiduran. Padahal tadi niatnya cuma rebahan bentar. Kamu belum sholat asar kan? Segeralah bergegas. Sebentar lagi maghrib tiba. Oh iya, aku belum sholat asar tadi. Aku harus segera bergegas nih. Oh, jadi dia biang keladinya. Yang bener aja, kamu itu yang biang keladi karena suka mengajak buruk pada manusia. Malah kebalik nuduh dia. Iya juga sih. Tapi siapa dia sebenarnya? Mengapa ikut campur dalam urusan orang? Sama seperti kamu, Qorin. Serius? Nih lihat video perkenalannya. Kebetulan kita baru aja kelar ngedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah Qorin, atau pendamping kalian para manusia. Tapi aku dari golongan malaikat. Atas izin Allah, aku ditugaskan untuk menjaga kalian dari lahir hingga kalian meninggal dunia. Tujuanku adalah untuk melindungi kalian dari berbagai macam bisikan setan dan mengarahkan kalian menuju jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu sebabnya aku juga disebut sebagai malaikat hafadh. Jadi selain kalian didampingi oleh Qorin dari golongan jin yang menyesatkan, ketahuilah kalian juga didampingi oleh Qorin dari kalangan malaikat yang membenarkan. Jangan pernah ragu dan takut dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dalam keimanan. Bersamaku, insya Allah ridho Allah akan kau dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh alah, ternyata dia adalah rivalku dalam diri manusia. Benar, Qorin itu adalah istilah dari pendamping. Dan pendamping manusia tidak hanya kamu dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan malaikat. Kita lihat saja nanti, apakah aku atau dia yang berhasil mendampinginya hingga terkubur ke tanah. Tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya Qorin dari kalangan jin dan Qorin dari kalangan malaikat. Sesungguhnya syaitan memiliki bisikan pada manusia. Malaikat juga memiliki bisikan. Bisikan syaitan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai kebenaran.